Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang kita menghadapi keadaan yang tidak mengenakkan hati atau tepatnya menyebalkan. Padahal kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi justru di jalan Tuhan kita menemukan hal yang menyebalkan. Sekali lagi, di jalan Tuhan kita menemukan hal yang menyebalkan. Perhatikan, di dalam Kejadian 21, di sini diceritakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri, yaitu Ismail. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-16, kita tahu di sana bahwa Sarah lah yang menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar, dan akhirnya Hagar mengandung Ismail. Bahkan sesudah Hagar mengandung, Sarah merasa terjepit. Dia merasa jauh kalah dibandingkan dengan Hagar karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan, sedangkan Hagar bisa memberikan keturunan kepada Abraham. Sejak saat itu terjadi ketegangan hubungan suami istri antara Abraham dengan Ishak. Tetapi saudaraku, satu hal yang menarik di sini adalah ketika terjadi ketegangan itu dan puncaknya adalah ketika Sarah menyuruh supaya Hagar dan Ismail pergi. Hagar menyuruh Abraham tepatnya untuk mengusir Ismail dan Hagar. Ini adalah puncaknya. Akhirnya Abraham sangat sebal hatinya, saudaraku. Gak pernah-pernahnya Abraham sebal hatinya menjalani jalan yang jauh, mengikuti apa kehendak Tuhan, tidak sebal hatinya walaupun penuh tantangan. Tetapi ketika Sarah yang tadinya dia dengarkan supaya menghampiri Hagar dan mendapatkan keturunan, sekarang Sarah yang sama menyuruh mengusir Hagar dan anak dari Hagar, yaitu Ismail, yang juga anak Abraham sendiri. Disitulah sebal hatinya. Tetapi dikatakan ayat yang ke-12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu." Hal yang pertama yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan melihat kedalaman hati. Oleh sebab itu, jaga hati saudara. Mungkin saja Abraham tidak marah kepada Sarah, mungkin saja Abraham tidak sempat mengeluarkan kata-kata kasar, mungkin mereka tidak terlibat di dalam debat ataupun adu argumentasi. Mungkin Abraham hanya menyimpan rasa sebal dalam hatinya, tetapi Tuhan sudah melihatnya. Ingat saudaraku, jaga hati kita, jaga hati. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak menginginkan dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita memiliki hati yang sebal. Yang kedua saudaraku, memang ini tidak mudah untuk dipahami. Mengapa saudaraku? Karena di sini Allah seakan-akan mendukung apa yang dikatakan oleh Sarah.
Ayat 12 tadi katakan, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Harus engkau mendengarkannya. Yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara, sering sekali Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk kita bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita. Sering sekali Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita, memberitahu kita, menegur kita, menguatkan kita, mengoreksi kita, mengkritik kita, supaya rencana Allah dalam hidup kita dapat terlaksana. Bayangkan kalau saudara sudah sebal dengan orang yang memberikan nasihat kepada saudara. Padahal tadi Tuhan mau pakai orang itu untuk menyatakan sesuatu supaya apa yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup saudara digenapi. Tapi saudara malah menolak orang itu. Bayangkan kalau sekiranya Abraham terus sebal dan tidak mau dengarkan apa kata Sarah. Akan susah saudaraku rencana Allah digenapkan dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat baik-baik saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku, untuk mengalami penggenapan rencana Tuhan, sering sekali Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan yang sukar. Saya bisa membayangkan betapa sukarnya perasaan daripada Abraham. Harus berpisah dengan anaknya dan juga Hagar. Sekalipun Hagar adalah budaknya, tentulah ada ikatan batin di antara mereka. Tidak mudah saudaraku mengusir istri dan anak sendiri. Tetapi hanya dengan cara demikian, apa yang sudah ditetapkan Tuhan dapat digenapkan. Sering sekali Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan yang sukar. Sering sekali Tuhan membawa kita kepada pilihan-pilihan yang sukar. Tetapi kalau orang yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, mau taat akan apa yang dikatakan Tuhan, mereka pasti membuat keputusan-keputusan yang tepat. Jangan sebal hatimu, sebab itu semuanya bagian daripada menggenapkan janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati.